menunjukkan bahwa rasio yang ideal itu 14,7 dari udara dan 1 dari bahan bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di mata pelajaran kimia, tentunya pada channel Kimia SMKN 1 kawan. Mengingatkan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum like juga ya, silahkan, gratis ya, itu untuk meramaikan saja ya, meramaikan. Karena ini semua saya buat bukan untuk provide ya, ini untuk membangun bersama pendidikan Indonesia, terutama di SMKN 1 kawan. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas mengenai bab yang kelima, atau sekarang itu disebut kompetensi dasar yang kelima, yaitu mengenai mol ya, ini mol. Nah, ini skemanya, rumusnya ya. Di mol ini hitung-hitungan dalam mata pelajaran kimia, jadi tidak ada dalam mata pelajaran matematika, fisika. Hanya di pelajaran kimia itu ciri khasnya hitung-hitungannya disebut mol. Tentunya sebelum dilanjut, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya, kompetensi dasarnya berdasarkan kurikulum ya. Harapan dari kurikulum yang pertama adalah kompetensi atau kemampuan yang kalian harus miliki, itu memahami konsep massa molekul relatif dan konsep mol. Yang 3.6-nya atau yang keduanya adalah menerapkan hukum-hukum dasar dalam persamaan kimia. Jadi ada konsep mol, ada massa molekul relatif, ada hukum-hukum dasar, ada persamaan kimia. Dan nanti lebih jauhnya, lebih kerennya gitu kan, titik puncaknya adalah menghitung menggunakan persamaan reaksi kimia. Keterampilannya tentunya diharapkan kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep massa molekul relatif dan konsep mol. Juga diharapkan mulai pembelajaran ini kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum dasar kimia dan persamaan kimia. Nah, lanjut. Jadi apa itu mol ya? Jadi sebelum ke pokok permasalahan, kita harus memahami dulu apa itu adalah mol. Ini dilatar belakangi terutama jurusan teknik rekayasa, ini terutama di jurusan TKR. Ini nanti kalian akan mempelajari di jurusan TKR tersebut atau di motor kalian, meskipun bukan jurusan TKR, motor mobil. Ini ada perbandingan campuran udara dan bensin. Nah, untuk jurusan TKR tentunya akan mempelajari penuh ya, ada saat setar ya, ada saat stasioner, ada waktu kecepatan rendah, ada waktu pemakaian biasa atau beban ringan, ada pemakaian berat. Dan secara umumnya bahwa perbandingan air di sini bukan air ya, air udara, perbandingan udara dengan fuel itu adalah bahan bakar, bisa bensinnya bisa berupa pertamax, pertalite, itu adalah 15 berbanding 1. Artinya 15 volume udara dan 1 volume bahan bakar. Apa maksudnya?
Nah, ini yang disebut hubungannya dengan mol, penggunaannya di sini. Jadi dalam penghematan bahan bakar, salah satunya menggunakan sistem FI, PGM, FI itu untuk motor Honda. Skemanya ada di sini. Ini salah satunya adalah untuk memperirit bahan bakar tapi kerja yang bagus. Iritnya kenapa irit? Nanti itu tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah konsep mol. Jadi konsep molnya kan yang dipakai, sehingga nanti bahan bakar itu bisa menjadi lebih irit tetapi tenaga yang maksimal, yaitu digunakan dengan sistem injeksi, bukan karburator lagi gitu kan. Itu banyak yang dipengaruhi agar 15:1 ini ya, yaitu dengan menggunakan sensor-sensor, sehingga nanti di bahan bakar di sini, bahan bakar pencampuran antara bahan bakar dan udara itu terjadi perbandingan mol yang bagus, sehingga pembakarannya pun bagus, tenaganya pun bagus, sisa gas buangnya pun tidak, istilahnya tidak banyak bensin yang terbuang. Jadi kalau kebanyakan bensin itu juga tidak bagus ya. Sedikit bensin pun tidak bagus. Nah, ini penjelasannya 15:1 itu, yaitu dengan menggunakan konsep mol. Ya, perhitungannya itu menggunakan konsep mol, sehingga ketemulah 15:1. Ini yang ideal. Jadi sekarang itu adanya ECU, kalau di Bapak itu disebutnya harddisk lah gitu. Jadi harddisknya mobil, harddisknya motor itu adalah salah satunya untuk mengendalikan bahan bakar dan udara sehingga menjadi campuran yang ideal. Campuran yang ideal itu adalah memenuhi kaidah konsep mol. Nah, itu mengenai latar belakang ya, latar belakang adanya konsep mol, bagaimana. Nah, ini ya, jadi campuran udara dan bahan bakar. Nanti pun sedikit disinggung bagaimana pembakarannya di dalam ruang bakar, di dalam seher. Nah, ini gambar seher nih ya, gambar seher. Nah, itu latar belakangnya atau pengantarnya, di mana konsep mol itu berada. Kita lihat dulu. Nah, ini ya. Kita runut dulu apa itu mol. Kita runut dulu. Kalian tentunya dalam pelajaran fisika ya, fisika. Jadi kalau Bapak menyebutkan teknologi itu 30% kimia, 50% fisika. Kalau kalian jurusan teknologi tidak paham kimia, fisika, matematika, ya hanya pengguna saja, hanya user saja, tidak paham bagaimana prinsip kerjanya, bagaimana pengembangannya. Di dalam mata pelajaran fisika, dalam bab besaran dan satuan, kalian sudah mengenal ini, yakinlah. Ada besaran pokok, ada besaran turunan, ada satuan besaran pokok, ada satuan besaran turunan. Contohnya panjang ya, itu kan besaran pokok ya, adalah satuannya adalah meter atau lambangnya adalah M kecil. Ada lagi yang tahu contoh yang kedua ya? Contoh yang kedua adalah, sambil dituliskan di buku ya, sambil dituliskan di buku. Nah, kan adalah satuan untuk waktu ya. Waktu satuannya adalah sekon ya, atau detik, atau lambangnya adalah S kecil. Nah, itu. Dan selanjutnya silahkan kalian
Dan nanti pada akhirnya kalian itu akan menemukan besaran jumlah zat, di mana satuannya adalah watt. Itu satuannya adalah mol. Nah, jadi mol ini adalah satuan untuk jumlah zat. Jadi sekali lagi bahwa mol ini adalah satuan untuk jumlah zat. Jadi mol itu setara dengan meter, setara dengan sekon, detik, setara dengan, kalau massa apa? Massa adalah kilogram atau gram gitu kan, gram biasanya. Nah, itu satuan standarnya, satuan standar. Dan selanjutnya. Jadi mol itu adalah satuan untuk jumlah zat. Nah, sehingga ini dapat disimpulkan ya. Jadi bahwa mol itu adalah satuan untuk jumlah zat. Dan zat itu, jumlah zat itu bisa dinyatakan. Nah, bisa dinyatakan. Contoh, berapa jumlah siswa kelas 10 TKR 1? Berapa sekarang? Ada yang keluar kan ya? Nah, misalkan 35, karena ada yang keluar 35 orang. Itu kan jumlah ya, jumlah siswa 35 orang. Berapa jumlah beras dalam karung? Jawaban umumnya apa? Ya, biasanya jawaban umumnya adalah misalkan 20 kilogram ya. Tidak dalam bentuk biji ya. Berapa jumlah dalam kerang? Ada 1 juta biji, tidak seperti itu ya. Tapi dalam satuan umumnya adalah kilogram. Kalau orang bukan dalam kilogram, tapi dalam orangnya, bijinya, satuan. Berapa jumlah bensin dalam kompan? Berarti ini jawaban umumnya adalah misalkan 2 liter. Nah, jadi jumlah zat itu bisa dinyatakan dalam bijian jumlahnya. Ini bijian ya, bijian. Nah, jadi dari jawaban di atas, jumlah zat itu dapat dinyatakan dalam bijian ya. Tapi kalau dalam kimia bukan bijian disebutnya, tapi partikel, jumlah partikel ya. Ini disebutnya adalah jumlahnya, jumlah partikelnya, jumlah bijiannya. Bisa dinyatakan dalam massa ya, atau satuannya adalah gram, kilo, tentunya kilogram, gram gitu kan, sama aja, itu kan turunan. Cuman umumnya adalah dalam kimia itu dinyatakan dalam gram, jadi bukan dalam kilogram umumnya. Tapi tidak salah, nanti kan dari gram bisa ke kilogram. Bisa juga dinyatakan dalam volume. Nah, ini kan jumlah bensin itu volume, bukan berat ya, volume. Jadi jarang beli bensin 1 kilo, bisa saja itu kan, tinggal bensinnya saja di kilo, tapi umumnya menggunakan liter. Liter itu adalah satuan untuk volume. Jadi kalau bensin itu volumenya umumnya digunakan ya. Kalau orang itu, orang itu bukan kilogramnya, itu akan kesulitan. Jadi kalau KM ditanya oleh wali kelas, sekarang berapa jumlah siswa kelas 10 TKR 1 yang hadir? 1 kintal lah, susah. Tapi kan orang ya tinggal dihitung orang. Jadi nanti jumlah zat itu bisa dinyatakan dengan jumlah partikel, bisa dinyatakan dengan massa, bisa dinyatakan dengan volume. Nah, jadi itu yang disebut dengan mol. Nah, jadi kesimpulannya, nah ini kesimpulannya. Jadi mol itu adalah satuan untuk jumlah zat yang bisa dinyatakan ke dalam jumlah partikel, yang bisa dinyatakan ke dalam massa dengan satuannya adalah gram, bisa dinyatakan dengan volume.
Ya, itu saja. Nanti banyak hal-hal atau penjelasan lainnya. Itu sekedar pengantar, tetap semangat belajar. Belajar itu bukan dari materi pembelajarannya, tapi menambah wawasan, menambah kedisiplinan, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Jadi inti sekolah itulah bagaimana cara kalian adalah untuk berpikir untuk menyelesaikan permasalahan. Ya, terutama mapel-mapel eksak itu kan tidak bisa diraba-raba. Jadi sudah pasti. Jadi kalian pun dalam menghadapi permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari itu harus sesuai kepastian, logika. Ya, jangan berangan-angan, jangan berandai-andai, tapi harus dengan suatu logika. Maka salah satunya adalah pembelajaran eksak itu pembelajaran yang sesuai dengan kenyataan, bukan dengan angan-angan. Sampai di sini dulu, nanti akan dilanjutkan ke masing-masing bagian, bagaimana jumlah partikel tersebut, bagaimana massa tersebut, bagaimana volume tersebut. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.